Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 230509111 dari Universitas Yatsen Madani, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah desain UI UX. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 tahapan utama dalam proses design thinking, yaitu empathize, define, ide, prototype, dan test. Nah, design thinking sendiri ini adalah metode pemecahan masalah yang berpusat pada pengguna, yang sering digunakan dalam desain produk maupun sistem digital seperti aplikasi dan web. Nah, teman-teman, apa sih itu design thinking? Nah, di sini tuh ada pendekatan inovasi berpusat pengguna. Design thinking sendiri adalah sebuah metodologi berulang yang bertujuan untuk memecahkan masalah kompleks dan mengembangkan solusi inovatif yang sangat relevan bagi pengguna akhir. Ini menekankan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan motivasi manusia. Dan apa sih tujuannya? Di sini kita ada tujuan dan karakteristik utama. Tujuan utamanya adalah menciptakan produk, layanan, atau proses yang diinginkan layaknya secara teknis dan berkelanjutan secara bisnis. Pendekatan ini ditandai dengan empati, kolaborasi, eksperimen, dan siklus iteratif dari ideasi hingga pengujian. Masuk ke fase 1, yaitu empatis atau berempati, yang memahami pengguna secara mendalam, fokus pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan manusia, apa yang diinginkan kita gitu, apa yang diinginkan orang lain, dan motivasi pengguna untuk benar-benar merasakan pengalaman mereka. Dan selanjutnya ada observasi langsung, mengamati perilaku pengguna dalam lingkungan alam mereka untuk mengidentifikasi tantangan dan kebiasaan yang tidak terucap. Ada lagi nih wawancara dan imersi, berinteraksi langsung dengan pengguna melalui wawancara mendalam dan mencoba berjalan di sepatu mereka untuk merasakan pengalaman secara pribadi. Jadi ini tuh termasuknya pengalaman pribadi mereka sendiri. Nah, yang kedua ini design thinking. Apa itu? Nah, di sini tuh ada pendekatan berpikir kreatif untuk memecahkan masalah pengguna, berfokus pada kelebihan pengalaman dan emosional pengguna, dan bersifat iteratif atau berulang sampai hasil terbaik didapatkan. Design thinking membantu desainer memahami masalah dari sudut pandang pengguna. Tujuannya bukan hanya menciptakan produk yang menarik, tetapi juga benar-benar bermanfaat dan mudah digunakan. Dan di tahap ini itu melibatkan sintesis semua observasi di fase empati untuk mengidentifikasi masalah intinya gitu. Yang pertama ada mensistensis observasi, yang kedua ada mendefinisikan masalah inti, terus ada juga menciptakan pernyataan yang masalah, yang keempat menempatkan sudut pandangnya. Nah, teman-teman, yang ketiga ada yaitu ide atau menghasilkan ide. Mendorong kreativitas. Tahap ide berfokus pada menghasilkan berbagai ide solusi untuk masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Mendorong pemikiran out of the box tanpa batasan awal. Di sini ada brainstorming, sesi kolaborasi untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dan tidak peduli seberapa gila ide tersebut. Jadi kayak kita tuh kayak mau berpikir ide apapun itu kayak
ya udah nggak apa-apa gitu, kita kumpulin aja dulu gitu idenya sebanyak mungkin dan segila apapun itu idenya, kita kumpulin, kita apa sih namanya, kita tumpuk aja tuh idenya, walaupun idenya kayak di luar nalar ataupun gimana gitu. Ada lagi mind mapping, teknik visual untuk mengatur ide-ide dan menemukan koneksi di antara konsep-konsep yang berbeda, memicu pemikiran baru. Jadi ini tuh kayak kita kayak dari ide-ide yang tadi dikumpulkan itu kita sambungkan, nah jadi terkoneksi dari dan menjadi konsep-konsep yang sama. Jadi kayak apa ya, kita itu yang tadinya numpuk gitu, yang namanya apa, ide-ide yang gila, nah kita tumpuk, terus kita ini ada namanya mid mapping, kita tumpuk ide-ide terus kita koneksikan. Nah ada lagi sketsa ide, menggambar atau membuat sketsa konsep awal untuk memvisualisasikan ide dan mengkomunikasikannya dengan lebih jelas. Jadi ya, yang ini tuh kita tuh kayak gimana sih, kayak komunikasi kita tuh yang lebih jelas gitu tentang ide-ide apa yang kita kumpulkan tadi. Selanjutnya ada scamper, menggunakan serangkaian pertanyaan, yaitu substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, reverse untuk memicu ide-ide more inovatif. Nah, yang keempat ini ada namanya prototype, yaitu membuat prototipe. Prototipe ini melibatkan perbuatan presentasi nyata yang berwujud dari ide-ide yang tadi, dari ide kita semua. Ini adalah tentang membangun model yang cepat dan murah untuk mengunjungi konsep, mengumpulkan umpan balik, dan berulang kali menyempurnakan solusi-solusi Anda. Nah, yang pertama ada prototipe low fidelity, membuat representasi awal ide dengan cepat menggunakan sketsa, market kertas atau model sederhana untuk menguji konsep dasar. Yang kedua ada mockup digital dan wireframe. Yang ketiga ada iterasi cepat. Nah, yang kelima ini ada tes itu yang menguji. Fast test yaitu menguji adalah tahap krusial di mana prototipe Anda diuji dengan pengguna nyata untuk memvalidasi ide, mengumpulkan umpan balik yang berharga, dan belajar dari interaksi pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kelemahannya, menyempurnakan solusi, dan memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Pengujian pengguna, contohnya itu melakukan pengujian langsung dengan pengguna nyata untuk mengamati interaksi mereka dengan prototipe, identifikasi masalah kegunaan, memahami kebutuhan, dan catat preferensi mereka secara mendalam. Proses ini membantu kita menemukan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Di sini kita ada umpan balik. Pengamatan dan umpan balik melibatkan pengguna nyata untuk berinteraksi dengan prototipe, amati perilaku mereka tanpa mengintervensi dengan umpan balik langsung, dan catat tantangan atau kebingungan yang muncul untuk mendapatkan wawasan autentik. Selanjutnya ada iterasi berbasis hasil, analisis data dan wawasan yang dikumpulkan dari pengujian untuk mengidentifikasi area perbaikan. Gunakan temuan ini untuk menyempurnakan dan memvalidasi solusi kita secara berulang, memastikan desain yang berpusat pada pengguna. Untuk kesimpulan dan saran,
empati sebagai fondasi, mulai dengan pemahaman mendalam tentang pengguna, kebutuhan, dan tantangan mereka untuk memvalidasikan masalah yang sebenarnya. Iterasi berkelanjutan. Anggap proses ini sebagai siklus tanpa henti. Ideasi, prototipe, pengujian, dan pembelajaran untuk terus menyempurnakan solusi. Terus ada kolaborasi lintas fungsi melibatkan berbagai disiplin ilmu dan perspektif untuk mendorong inovasi dan solusi yang lebih komprehensif. Fokus pada aksi, ciptakan prototipe dengan cepat dan uji ide-ide Anda di dunia nyata untuk mendapatkan umpan balik yang berharga dan validasi solusi. Menerapkan design thinking adalah tentang merangkul pola pikir yang berpusat pada manusia, mendorong kreativitas, dan membangun solusi yang benar-benar relevan dan berdampak. Kesuksesan terletak pada kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena saya masih dalam tahap belajar. Saya atas nama Siti Fatimah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.